Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan membahas di bab 11, yaitu mengenai menerapkan tari kreasi. Ada fungsi, teknik, bentuk, jenis, nilai estetis yang sesuai dengan iringan. Nah, materi pokok kita hari ini hanya dua, yaitu fungsi tari dan bentuk jenis tari. Sedangkan tujuan pembelajaran pada bab 11 ini yaitu yang terdapat pada halaman 118 ada 3. Pertama, mengumpulkan dan mengolah data tentang teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari kreasi dari berbagai sumber. Kedua, menganalisis tari kreasi serta menggali fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari. Ketiga, mendemonstrasikan gerak dasar tari kreasi berdasarkan fungsi, simbol, jenis, dan nilai estetis sesuai iringan. Perhatikan video berikut.
Cuplikan video singkat ini adalah video tentang tari hudok. Tari hudok ini berasal dari Pulau Kalimantan yang biasanya dipertunjukkan hanya sekali setahun dan difungsikan sebagai upacara. Upacara seperti apa? Yaitu upacara untuk kematian. Fungsi tari biasanya terdiri atas dasar 1. Tari sebagai upacara. 2. Tari sebagai hiburan hasil dari ekspresi diri. 3. Tari sebagai penyajian estetis. Ciri tari sebagai upacara biasanya dipertunjukkan pada waktu terpilih, tempat terpilih, penari terpilih, dan disertai dengan sesajian seperti buah-buahan ataupun minuman. Nah, contoh tari yang fungsinya sebagai upacara adalah tari pendet, tari cawan, ataupun tari ganta. Sedangkan ciri yang kedua, ciri tari sebagai hiburan hasil ekspresi diri adalah memiliki gerak yang spontan di mana penari melakukan gerakan karena kesenangan sendiri atau kegembiraan sesaat. Contoh tari sebagai hiburan hasil ekspresi diri adalah seperti tari tayub, tari serampang 12, tari gering-gering ataupun tari maengkat. Yang ketiga, ciri tari sebagai penyajian estetis adalah terdapat pementasan yang disusun dengan rapi untuk dipertunjukkan di depan orang lain. Contoh tarinya bisa kita lihat seperti tari piring ataupun tari Ramayana. Menurut jenisnya, tari dapat digolongkan menjadi 1. Tari rakyat, 2. Tari klasik, 3. Tari kreasi baru. Tari rakyat adalah tari yang berkembang di lingkungan masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. Jadi tari rakyat ini sudah ada sejak dari dulu, yaitu seperti mulai dari nenek moyang kita. Tari klasik adalah tari yang berkembang di keraton dan memiliki pakem-pakem tertentu, juga nilai estetisnya yang tinggi. Tari klasik ini tidak sembarangan karena hanya berada di keluarga konglomerat saja. Sedangkan tari kreasi baru adalah tari yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun pada dasarnya tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi itu sendiri. Contoh-contoh dari tari rakyat. Ada tari reok Ponorogo, tari gaplek, tari bardin. Contoh tari klasik. Ada tari bedaya, tari serimpi ataupun tari golek. Sedangkan tari kreasi baru bisa kita lihat seperti tari nguri,
tari merak, ataupun tari kupu-kupu. Nah, perhatikan video berikut ini. Tugasnya adalah 1. Sebutkan nama tari dari masing-masing video. Kedua, kemudian sebutkan fungsi tari dari masing-masing video. Ketiga, hitunglah
berapa jumlah penari dari setiap video tersebut. Tulis di buku tulis, kemudian upload di JC di menu tugas siswa, jangan di menu forum. Sekian dari pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa di minggu depan.